Sobat Prakim, selamat datang kembali di Oma Jateng Podcast bersama saya Hira Kemala. Di sini saya akan membawakan podcast dengan tema penanganan rumah terdampak bencana di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini juga dalam rangka mendukung program Ngopeni Omah Ngelakoni Sesarengan. Nah, untuk mengupas tema tersebut di studio sudah ada bersama kami yaitu Ibu Herina Indri Hastuti, SPT MSI dari DPK PLH Kabupaten Banjarnegara. Lalu juga hadir pula Bapak Irfanuddin Eshud dari Dinperwaskim Kabupaten Brebes dan juga Pak Indra Mundi Wibowo AMD dari Dinperkim Kabupaten Banyumas. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast siang hari ini ya Bapak Ibu, ini jauh-jauh ke Semarang untuk melakukan podcast ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Jawa Tengah ya Bapak Ibu, beberapa bulan ini mungkin salah satunya karena cuaca ekstrim juga itu sudah terjadi bencana di beberapa titik kabupaten kota. Nah, ini mulai dari banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, itu yang dampaknya cukup masif ya Bapak Ibu. Nah, terutama di sektor perumahan. Ya betul. Nah, untuk itu juga tidak terkecuali di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas dan Brebes nggih. Itu semua mungkin perlu penanganan khusus. Nah, ini mungkin boleh diceritakan Bapak Ibu untuk kejadian bencana di masing-masing kabupaten serta langkah awal penanganan setelah kejadian itu seperti apa? Monggo dari Kabupaten Banjarnegara dulu, monggo Bu Herina. Iya. Terima kasih Mbak Hira, waktunya hari ini diskusi yang luar biasa. Kita mendiskusikan hajat hidup masyarakat yang terdampak bencana yang tentunya menjadi semangat kita semuanya untuk bisa menanganinya. Kalau bicara Kabupaten Banjarnegara, ini 70% lebih wilayahnya adalah rawan bencana. Tentunya ini menjadi sebuah sebuah perhatian khusus tersendiri untuk kami warga di Banjarnegara dan juga di tingkat OPD, bagaimana kita bisa bersiap siaga untuk menangani pada saat bencana atau wabah bencana itu terjadi. Hal yang kita tidak inginkan, tetapi tentunya manakala itu terjadi, siapapun harus siap siaga. Dan dari sektor perumahan ini memang menjadi salah satu yang mestinya ke depan ini mendapatkan perhatian yang lebih besar. Bagaimana sektor perumahan yang terdampak bencana ini bisa ditangani dengan lebih baik dengan melalui banyak aspek yang harus kita perhatikan, mulai dari pra bencana, bagaimana kita memitigasi kebencanaan itu, termasuk mitigasi risiko yang akan terjadi, dan kemudian penanganan yang akan kita lakukan. Nah, kalau bicara tentang penanganan, memang hari ini kita diskusikan, kita sampaikan sharing terkait apa saja yang kita bisa lakukan sedini mungkin, seawal mungkin, agar momentum terjadinya bencana itu benar-benar kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk memberikan solusi yang cepat. Dan itu kuncinya ada di situ, kecepatan penanganan dan ketepatan data yang kita dapatkan. Tentunya penanganan sudah banyak unsurnya dari BPBD, Dinas Sosial, tapi kita selaku warga perumahan dan permukiman memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana menyiapkan hunian yang berikutnya yang layak untuk masyarakat yang terdampak sampai kemudian hak-haknya mereka itu kita selesaikan. Begitu Mbak Hira. Oke, baik Bu. Kalau dari Pak Indra sendiri bagaimana Pak? Kalau langkah awalnya. Kalau dari Kabupaten Banyumas sendiri, yang pertama terima kasih sekali ya kita dipertemukan pada acara ini dengan orang-orang hebat ya. Karena ini urusannya SPM standar ya. Berarti kita harus mewujudkan ya. Itu kan wajib ya, amanat undang-undang, amanat aturan. Jadi kalau di Kabupaten Banyumas sendiri sekarang bencana yang paling menakutkan itu adalah bencana tanah bergerak dan cuaca ekstrim. Kemarin aja 1 hari cuaca ekstrim itu ada 21 kejadian itu. Jadi itu cuaca ekstrim itu sudah menjadi momok ya. Jadi terkait dengan penanganannya
itu kita selalu berkoordinasi. Jadi antara BPBD yang jelas itu kita selalu dengan BPBD itu seiring sejalan. Jadi kita juga dilibatkan mulai dari tanggap bencananya, malah mulai dari praknya kita sering diskusi juga dengan prak. Jadi istilahnya kalau BPBD itu sendiri kayak kalau bagi saya itu adalah kantor kedua. Jadi kita sering ke masing-masing bidang kita muter. Jadi di praknya itu dengan bidang PK, terus di tanggap daruratnya dengan bidang kedaruratan. Kita dilibatkan juga dalam kaji cepat. Kita juga masuk dalam tim reaksi cepat multisektoral. Terus juga di dalam penanganannya paskanya kita dengan Rehab Rekon. Jadi dalam kaji cepat itu juga kita dilibatkan nanti sebagai penentu apabila kejadian bencana itu memang memungkinkan untuk diterbitkannya SK Bupati terkait dengan tanggap bencana, itu kita juga dilibatkan. Jadi itu sangat vital sekali di dalam reaksi cepat itu, dalam penanganannya. Jadi hari ini saya juga banyak belajar. Ini master saya Pak Irfan. Ini juga dengan Ibu juga baru ketemu, tapi ternyata tadi pas lagi sharing sessionnya ternyata banyak sekali yang saya pelajari, karena Banyumas sendiri itu baru 3 tahun terkait dengan penanganan bencana. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu baru melaksanakan pendataan karena yaitu terkait dengan anggaran. Dan alhamdulillahnya mulai tahun 2023 sampai sekarang alhamdulillah kita diberikan porsi anggaran yang cukup lah, bagi saya cukup, nggak perlu lebih lah, yang penting efektif dan efisien, tepat sasaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Perannya banyak ya Pak ya, terutama di kebencanaan dan koordinasi dengan BPBD juga. Untuk Pak Irfan gimana Pak di Kabupaten Brebes? Terima kasih Mbak Hira, ini kesempatan ini kami dipertemukan 3B Pak. Apa itu Pak? Brebes, Banjarnegara, Banyumas. Oh iya, semoga jangan ada 3B yang lain. Urusannya B juga Pak. Iya, bencana itu loh. Maksudnya itu ya. Jangan ada BB yang lain lah. Saya mengharap jangan ada BB yang lain. Terima kasih. Bencana itu memang hal yang tidak mungkin kita hindari. Betul. Dan tidak mungkin orang akan menghindar. Jangan ada bencana, kan gitu. Doanya kan jangan ada bencana ya Bu ya. Itu. Tapi tidak bisa dihindari. Itu kan mesti datang. Nah, datangnya itu yang kadang itu loh. Kadang yang tidak direncanakan. Dari sisi penganggaran kan nggak ada direncanakan semua. Nah ini berarti harus ada kesikapan dari stakeholder terkait dalam rangka, kalau bidang perumahan ya pasti. Dan 90% bencana itu yang heboh pasti menimpa perumahan. Pasti heboh sekali itulah. Nah, itulah bagaimana kita harus hadir. Kadang perumahan itu tidak bisa hadir dengan bawa sakit kita itu juga kan. Betul. Tidak bisa hadir dengan bawa segala macam. Tidak bisa hadir dengan segala logistiknya. Tapi karena kita penanganannya itu perlu kajian yang menyeluruh. Artinya menyeluruh satu saja dari sisi perumahan. Di rumah itu berapa yang tinggal, berapa kakak, itu saja sudah perlu dikaji. Jadi faktor kajian. Iya, terus volume rumahnya. Nah ini, terus berikutnya adalah ketercukupan di rumahnya seperti apa. Ini kan menjadi hal yang simple, tapi datanya itu sangat luar biasa. Lah oleh karena itu, hadirnya pertama perumahan itu bukan hadir dengan bawa, pasti hadirnya bagaimana hadir saat juga itu langsung melakukan assessment. Kadang assessment pun juga bisa dilaksanakan. Tadi katakan Ibu Kadis Banjarnegara, kadang ada bencana yang datanya slow respon. Lambat, greyep, tahu-tahu
3 hari berikutnya baru runtuh. Lah ini data kemarin bagus, sekarang lah ini. Ya. Ini kan berarti kita itu datang satu asesmen dulu. Kalau datanya sudah kuat berapa, baru kita nanti hitung berapa sih kebutuhan dan segala macamnya. Gitu. Jadi hadirnya kita itu pertama itu dulu, bagaimana kita hadir, bagaimana melaksanakan investigasi dan mitigasi dan pendataan secara cermat. Cermat itu yang penting. Karena data pertama yang menimpa perubahan mana, mesti ditanyanya rumah dulu. Iya. Karena rumah itu sebagai tadi fungsi rumah luar biasa. Juga, ya, Pak, ya. Yang kedua adalah kita ada secara tepat juga harus bisa cepat menyajikan sebuah konsep bagaimana tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya tidak hanya rumah terus nanti, tapi kita sedikit yang lanjutnya seperti apa? Oh ini harus huntara, ini tetap di sini, ini tetap. Tapi parameter itu kita laksanakan. Yang pertama adalah keselamatan jiwa harus kita utamakan. Gitu loh. Kadang kita huntara tapi huntaranya belum siap. Lah kita tetap di sini tapi keselamatan segala macam tetap kita utamakan gitu loh. Kalau memang kesiapan dan segala macam kan nggak mungkin dalam waktu sekejap seperti Bandung Bondowoso sekejap selesai. Jadi hadirnya kita itu tadi tata dulu. Yang kedua adalah nanti kita menyiapkan tim relawan, Pak. Kita itu di Brebes itu ada semacam tim relawan perumahan. Tim relawan perumahan yang berinisiasi. Itu isinya dari instansi luar juga. Berinisiasi nanti relawan perumahan itu bukan orang kedinasan. Tapi orang kami relawan yang bekerja biasanya di Karang Taruna masing-masing desa, organisasi masyarakat, desa di desa Karang Taruna. Nah, kami sudah berbaik dengan Karang Taruna Kabupaten dan itu nanti dari itulah kita relawan. Biasanya banyak yang relawan yang membantu melaksanakan asesmen bidang perumahan. Itu sebelum ada satgas. Setelah ada satgas kita baru itu pun tetap sebelum mereka terjun adakan pelatihan asesmen kerusakan rumah akibat bencana. Gitu. Terus nanti setelah itu asesmen selesai baru kita akan rapatkan koordinasi di tingkat kabupaten, Bu. Itu menjadi menjadi jenderalnya itu nanti BPD. Karena masih tanggap darurat. Jenderalnya BPD. Cuman kita nanti mengcross-check-kan data segala data. Kadang data kan macam-macam, Bu. Dari Babinsa ada, dari desa ada, dari BPD ada, Dinsos ada lah, kita itulah di situ jadi satu menjadi sebuah keputusan data yang terdampak sekian. Gitu. Jadi itulah tadi katakan dari untuk penetapan bencana segala macam ya nanti kadang tanggap darurat kan tidak hanya 1 minggu 14 hari tapi bisa berpanjang kembali. Kalau penyelesaian komponen dasarnya itu belum sampai selesai itu. Jadi itu yang menaik bencana-bencana yang besar biasanya, Bu, ya. Skala besar. Oke, baik. Jadi langkah awalnya itu harus cepat tanggap dan mungkin dimulai dari asesmen yang baik gitu ya Pak, Ibu. Gitu. Kalau misal di masing-masing kabupaten mungkin contoh kejadian yang baru-baru ini terjadi dan penanganannya, maksudnya kondisinya seperti apa, kondisi sekarang seperti apa, apakah sudah memiliki hunian, apakah semua rumah terdampak sudah memiliki huntara atau huntap, itu penanganannya seperti apa, bisa diberikan contoh ya, Bapak Ibu, monggo dari Bu Herina. Ya, saya dulu izin. Tadi saya sampaikan bahwa Banjarnegara itu boleh dikata itu supermarketnya bencana. Dari kejadian Januari sampai November, kami ada 220 lebih bencana. Tapi memang yang cukup besar dan cukup mendapatkan perhatian dari halayak publik itu kejadian longsor di Situkung Pandanarum. Yang menurut data kami dari sisi rumah itu ada 192 rumah terdampak. Itu kejadiannya kapan, Bu? Sekitar bulan kalau tidak salah Oktober kalau tidak salah Oktober 2025. Ya, Oktober atau September lah, saya agak lupa di situ ya. Ini tahun kemarin. Ya. Saat sekarang kami sedang melakukan proses penyelesaian untuk
hunian sementara karena ada 192 rumah atau rumah terdampak yang harus kita siapkan fasilitasi bantuannya. Saat ini sudah terbangun 100 rumah dan tersisa 92 huntara yang belum terbangun. Ada satu yang memang sudah lengkap untuk huntara dan huntap karena itu rumah contoh. Jadi kalau di Banjarnegara, kalau hunian baik sementara maupun tetap itu mendapatkan fasilitasi dari BNPB. Sedangkan fasilitas umum yang lain ini disupport dari APBD dan juga dari donasi masyarakat. Dan itu yang kita gunakan karena memang tentunya mengandalkan APBD terlalu terlalu memberatkan karena ini juga bencananya cukup besar dan kebutuhan infrastruktur sarana prasarana pendukung kawasan huniannya cukup besar juga. Jadi kami juga meminta untuk bantuan dari donasi itu bisa juga digunakan untuk penyelesaian. Saat sekarang kami sedang menyelesaikan huntara sisanya baik itu yang nanti akan direlokasi mandiri maupun yang ada di lokasi yang disediakan oleh pemerintah berikut fasilitas fasumnya. Ada jalan, drainase, saluran air bersih, kemudian tempat ibadah, tempat pendidikan anak-anak, pengaman pemukiman, itu juga kita siapkan. Itu prosesnya berapa lama Bu? Dari awal kejadian sampai akhirnya terbangun hampir berapa Bu? 90%? 80%? Mungkin 50% lebih ya. Ini kami menyelesaikan untuk 100 ini sebenarnya di bulan Februari kemarin sudah selesai untuk 100 unit. Agak lama, yang paling lama adalah menyelesaikan separuh segmen untuk akses jalan. Itu yang membutuhkan waktu cukup lama karena memang seperti tadi pada saat diskusi kami sampaikan kontur tanah di Banjarnegara atau jenis tanahnya itu liat atau tanah lempung. Jadi stabil ya Bu ya. Di samping belum stabil tapi juga jenis tanahnya itu seperti lempung. Jadi agak sulit untuk kita treatment pada saat kita melakukan penyiapan lahan. Pada saat hujan sudah praktis tidak bisa bergerak alat beratnya. Jadi seperti lempung begitu, jadi nggak bisa bergerak. Jadi itu yang membuat menjadi perlu waktu yang cukup lumayan agak effortnya lebih. Tapi begitu ini sudah bisa jalan bisa akses separuhnya sudah bisa kita selesaikan. Di terakhir tanggap darurat itu di akhir akhir Desember kemarin kita menyelesaikan tanggap darurat yang sudah perpanjangan yang kedua itu sudah terselesaikan separuh jalan akses jalannya. Ini sekarang sedang proses untuk penyelesaian separuhnya sisanya dan penyelesaian 92 unit huntara. Huntap sedang kita usulkan untuk ke BNPB, sedang berproses, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Begitu Mbak Hira yang sudah kita update laporannya. Ya, luar biasa Ibu. Selanjutnya dari Pak Indra mungkin ada kejadian yang baru-baru ini terjadi dan penanganannya seperti apa? Monggo Pak. Kalau Banyumas sendiri sih kejadian yang besar itu terjadi kemarin di bulan November tahun 2025. Tanah bergerak di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh. Jadi itu ya terus terang saja mengagetkan kami karena biasanya Banyumas itu kan bencananya terjadinya skalanya kecil-kecil. Gitu. Paling berapa rumah lah paling banyak itu ya dalam satu RT misalkan paling cuma 5 gitu kan. Paling banyak itu 5 itu. Kemarin ini lumayan banyak itu mencakup 3 RT. 3 RT jadi berapa unit Pak untuk itu 66 unit rumah, 2 masjid. Jadi kemarin masih terkait dengan penanganannya itu juga kita masih meraba-raba. Jadi kemarin agak terburu-buru. Jadi alhamdulillahnya dalam kurun waktu 1 bulan terus kita merumuskan bareng-bareng ini harus segera ditangani karena apabila diungsikan terus di balai desa itu kan tidak memungkinkan dan rekomendasi dari PVMBG Geologi Bandung itu memang harus relokasi. Itu sudah ada rekomendasinya dan harus relokasi. Jadi tantangan kita itu kembali lagi ke kesadaran masyarakat,
terus terang saja sosialisasinya itu terus menerus kita laksanakan. Pemerintah desa juga sudah melaksanakan juga, tetapi ya kembali lagi masyarakat. Jadi akhirnya kemarin kita putuskan kita pakai mekanisme untuk huntaranya itu sewa rumah dengan mekanisme uang sewa, kita subsidi uang sewa. Itu kan juga ada juga di Permen PU 13 tahun 2023, ada aturannya juga. Kita memakai aturan itu dan alhamdulillahnya setelah koordinasi juga dengan Inspektorat BKAD disetujui. Jadi yang disetujui memang pakai batas minimal 50% kali sepertiga kali UMK. Jadi kita sudah melaksanakan penanganan itu selama 6 bulan dan ini sedang kita laksanakan terkait dengan penanganan lanjutan. Kita sudah koordinasi, kita mencoba ke Kementerian PKP dengan proposal untuk rumah khusus dan untuk BPBD-nya itu juga mengajukan permohonan bantuan ke provinsi, BPBD provinsi dan juga ke BNPB. Jadi ini masih terus berjalan untuk tindak lanjutnya dan harus segera ada rumusan-rumusan sehingga penanganannya itu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Irfan, jadi penanganannya itu harus tepat sasaran. Jangan sampai. Jadi selama ini ya tantangan kita itu memang di masyarakat. Jadi masyarakat itu ya sekarang aja sudah disewakan kadang-kadang kembali. Itu tantangan kita masyarakat. Makanya kita harus segera. Masyarakat itu juga nggak mau menunggu lama. Jadi itu tantangan juga. Ya, padahal itu penanganannya cukup solutif ya Pak, memberikan uang sewa itu kan untuk kehunian yang lebih aman untuk lebih sementara, aman, ya, tapi tetap aja ada di luar wilayah rawan bencana. Tetap itu ada ini ya Pak ya rintangannya gitu ada. Untuk bisa komunikasi ke masyarakat itu. Karena jadi tantangannya itu menurut mereka itu yaitu kembali lagi. Jadi yang mengganggu ke kehidupan dan penghidupan. Jadi mereka merasa disewakan itu malah penghidupannya. Karena kan banyakan kan tani ya, petani berkebun. Lah kebun sama itunya kan di wilayah rawan bencana. Jadi mereka itu merasa bingung. Itu tantangan juga bagi kita. Jadi harus segera ada penanganan lah. Betul Pak. Kalau dari Pak Irfan, gimana Pak? Terima kasih Mbak Ira. Ini kalau purpose ini bencana itu masif Mbak. Jadi hampir ya kalau seminggu katakan pasti ada muncul daerah-daerah gitu loh. Yang ngetren hari ini Bojongsari yang kemarin habis dikunjungi Pak Gubernur ya. Kejadian Tanah Gerak. Bulan ini. Oh bulan ini. Bulan ini. Ini menimpa 143 para keluarga. Sari, Desa Sridadi. Yang saya katakan tadi, kerajaannya Tanah Gerak ini. Rajanya di situ tuh. Ya, saya cukup sering dengarnya juga Pak di proposal. Ya, jadi memang di situ tuh ada 2 aliran sungai, anak Sungai Keruh, Epet sama Sungai Keruh. Jadi mereka itu diimpit itu jadi secara geologi juga batuannya sama strukturnya juga sangat kalau kena air itu nge-pure gitu loh. Kayak padas gitu loh biasanya itu. Tapi untuk penanganan yang lebih ekstrim itu sebenarnya kita laksanakan pada tahun 2025, 17 April 2025 itu Desa Mendala. Ini Desa Mendala itu 120 rumah rekomendasi harus relokasi. Semua 4 dukuh harus relokasi. Nah ini kan perlu perjuangan. Relokasi bagaimana? Harus direlokasi, pemerintah harus siap huntaranya minimal kan itu Bu. Iya. Mereka di pengungsian sudah hampir 1 bulan lebih. Konflik sosialnya dan segala macam sudah muncul, sudah nggak betah. Akhirnya Pemkab lewat bantuan tak terduganya PTT Rentana itu
membuatkan sebuah hunian sementara. Waktu 28 hari 133 unit. Harus selesai, Bu. Semuanya PSU-nya dan segala macam tetek bengeknya. Cuman penyiapannya 1,6 miliar. Maksudnya luar biasa lah kerja ini. Selesai. Nah ini kami sedang berusaha untuk menyelesaikan hunian tetapnya. 120 unit. Sudah terbangun 24 jadi 36 itu kondisinya 80%, 60 itu kondisinya sudah pondasi. Justru PSU-nya sarana ibadahnya sudah jadi. Sudah jadi. Jadi lebih dulu ya Pak Udah ya? dulu karena memang itu kalau bicara sarana ibadah kan banyak yang lebih semangat berdonasi. Sama untuk fasum taman kanak-kanak karena di sana yang terdampak itu 2 masjid sama 1 fasum taman kanak-kanak. Jadi itu lokasinya sudah siap semua. Tapi di lokasi Huntap tadi semua pembiayaan dari BNPB Mbak. BNPB. Yang 120 BNPB itu sudah selesai lewat DSP, sekarang diubah lewat Rehab Rekon. Itu Rehab Rekon yang luar biasa perjuangannya. Karena proposal DSP sama proposal RR itu beda jauh. Kalau RR itu kajiannya global. Berapa sih tanaman pisang di situ, berapa padi luasan hektar, kerugiannya berapa, irigasi berapa. Jadi nanti semuanya lengkap jikap gitu. Nah itu biasanya nanti ada tim khusus yang di kabupaten lewat bidang RR-nya BPBD membentuk tim untuk menyusun kajian RP3P. Ya, itu. Jadi itu dan ini sudah diajukan ke BNPB, tinggal sebenarnya prosesnya itu tinggal nunggu realisasi saja. PPKOM sudah ditunjuk di kabupaten, tinggal nunggu realisasi. Lah, nunggunya ini tadi kita harap cemas. Kenapa Pak? Sewu sekali. Sumatera lebih dahsyat dari di Jawa. Kata kunci itu. Iya. Bagaimanapun mata tertuju lebih ke sana. Kalau satu desa hilang berarti saya aja belum ada yang hilang. Lah desa hilang berarti saya sudah berarti sana sangat luar biasa. Betul. Satu desa hilang itu hilang rata berarti kan sangat luar biasa. Besar sekali skalanya. Bencananya luar biasa. Nah itu menimpa 3 provinsi, lu bayangkan lagi. Kayak apa sih bayangan saya itu loh. Makanya saya harap cemas Bu. Kebagian enggak gitu loh. Iya. Bagian enggak gitu. Nah, bagian enggak dengan Huntapnya nanti. Nah, ini saya tuh yang sudah dibangun itu Bu, pihak ketiga. Pakainya Riksa. Teknologi baru. Rumah instan kuat, sehat dan aman. Apa itu Pak konstruksinya? Konstruksinya itu pakai besi hollow, Pak. Jadi besi kanal C nanti yang saling berhubungan. Nanti kanal C-nya untuk tumpuan kabelnya. Itu sudah uji lab juga sih. Tahan gempa. Itu menarik, memang direkomendasi oleh BNPB. Jadi ini dari BNPB semua. 120 unit Riksa. Kalau kadang kita pakai Ruspin ini kami sudah pakai Riksa, Mbak. Coba teknologi baru ya Pak ya. Pakai Riksa. Oke. Tapi memang cepat 10 hari selesai. Jadi Kontraknya 10 hari udah satu unit selesai. Memang teruji. Oh iya 10 hari selesai. Kalau di atas 10 hari berarti ada human error. ya. Gitu. Itu Mbak Ira. Baik, luar biasa ya Pak. Tadi yang saya sering dengar adalah kata relokasi ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau namanya terdampak bencana itu seringnya memang berada di lahan yang rawan bencana gitu. Dan untuk relokasi pada kondisi tertentu, apalagi tadi ya Pak ya yang sebanyak 120 dengan jumlah unit yang banyak, itu biasanya seperti apa Bapak Ibu? Skema atau mekanisme pengadaan lahannya gitu untuk relokasi ke lahan yang baru gitu. Karena kan ini juga salah satu
readiness kriteria yang memang harus disiapkan gitu. Walaupun kelihatannya hanya lahan tuh banyak aspek yang mengelilingi seperti kesesuaian tata ruang, mungkin juga tidak berada di lahan yang rawan bencana juga. Padahal kan dari topologi daerah masing-masing juga mungkin sudah terbatas, apalagi di desa tertentu gitu ya, untuk lahan yang aman dari rawan bencana itu. Nah, biasanya skemanya itu seperti apa untuk pengadaan lahan relokasi warga terdampak bencana? Monggo, Bu Herina. Iya, terima kasih. Ini juga tadi menjadi bahan diskusi yang menurut kami menjadi sangat menarik ya untuk kita kaji bersama terkait dengan pengadaan lahan. Karena prosesnya ini bisa jadi cepat atau bahkan bisa jadi lama. Itu yang membedakan kerja kita Dinas Perkim ya, Perumahan Permukiman, dengan teman-teman yang juga menjadi stakeholder untuk penanganan bencana, tanpa mengurangi peran ataupun kontribusi mereka ya, tapi bahwa kita bekerja untuk penanganan bencana itu bisa dikatakan paling lama karena nanti kita berurusan dengan yang namanya lahan. Betul. Sampai lahan itu tersertifikasi dan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak. Kalau proses penyiapan lahan, tentunya memang kita harus kalau di Banjarnegara kebetulan kami lakukan begitu kejadian bencana, kami sudah melakukan upaya untuk pencarian lahan. Jadi kita sudah terlibat sejak awal. Kalau teman-teman BPBD Dinas Sosial mengurus para pengungsi, kami mengurus pengungsi tapi dari aspek yang lain. Bagaimana menyiapkan lahannya untuk pasti karena nanti ada kebutuhan untuk hunian. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, itu pentingnya merubah mindset kita, teman-teman di Perkim, bahwa yang mungkin sebelumnya reaktif, baru kejadian, baru kemudian ada respon begitu ya, lebih reaktif sifatnya. Nah kalau sekarang kita harus lebih progresif, lebih adaptif dengan hal seperti itu. Jadi kita punya perubahan bahwa kita harus memulai, harus aktif bukan pasif lagi. Jadi kita harus memulai mencari sampai kita proses itu kita lalui dan tanah untuk relokasi kita dapatkan. Tentunya untuk penyiapan lahan ini membutuhkan tahapan-tahapan yang memang harus diketahui oleh semuanya. Apalagi nanti pada saat kalau di kami di Banjarnegara, karena Huntara itu berada di satu titik lokasi dengan Huntap, itu menjadi dari awal kita sudah sudah teridentifikasi banyak hal gitu. Beda kalau penanganannya Huntara dulu. Kalau Huntara kan namanya sementara, jadi nanti akan bisa dirubah fungsinya atau bisa dialihkan, tidak menjadi hunian, tapi dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai lahan pertanian ataupun yang lainnya. Kalau kami di Banjarnegara kasus Situkung kemarin, kalau Huntara langsung menjadi Huntap, maka kita harus berproses banyak hal. Dari mulai mendorong desa, kebetulan ini menggunakan tanah kas desa. Jadi kita mencari beberapa titik lokasi lahan yang mungkin boleh dikatakan karena nanti kan harus senilai. Kalau senilai kan nanti harus appraisal dulu. Tapi paling tidak dari sisi luasannya memadai, dari jumlah estimasi rumah yang terdampak harus kita ganti. Kemudian kita harus juga mendapatkan rekomendasi dari BVMBG bahwa lokasi untuk tanah penggantinya itu, tanah yang digunakan untuk relokasi aman. Itu yang nomor satu dulu. Baru proses berikutnya kita lalui. Nah, kalau terkait dengan langsung menjadi Huntap, maka lebih banyak hal lagi yang harus disiapkan. Bagaimana tata ruangnya, bagaimana status tanah itu, apakah termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan atau tidak, itu harus sampai ke sana. Ternyata memang pelik sekali. Dan itu bisa menggunakan tanah milik masyarakat sebenarnya ya. Tanah milik masyarakat bisa menggunakan tanah milik pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Tinggal pilihannya di satu lokasi terjadi bencana itu kan pasti tidak sama kondisi dan situasinya. Tinggal bagaimana yang paling memungkinkan bisa kita gunakan untuk menjadi calon lokasi huniannya. Kemudian sampai pada pengadaan tanahnya tentunya menjadi perhatian kita kalau apakah menggunakan tukar menukar tanah atau pengadaan biasa yang langsung ke masyarakat.
ini juga harus menjadi sejak awal sudah harus dipikirkan. Gitu sampai nanti berurusan dengan BPN untuk keabsahan kepemilikan hak atas tanah itu bisa kita kedepankan. Tidak hanya rumahnya, tapi juga tanahnya kita urus begitu. Itu yang kami lakukan Mbak Hira di Banjarnegara. Ya, memang banyak ya Bu tahapannya ini Iya, menuju betul. sampai rumah terbangun ini banyak aspek-aspek memang yang harus disiapkan. Dan itu memang pengetahuan itu harus kita miliki semuanya. Karena tadi Pak Irfan menyampaikan kita tidak tahu mana yang kebagian untuk dapat bencana itu. Tapi paling tidak kita sudah bersiap diri, sudah mengetahui apa yang saja yang harus dilakukan, apa yang harus kita siapkan. Jadi tidak kaget, tidak kemudian ya menjadi sebuah menunda untuk penanganan. Gitu. Karena kalau kita sudah punya tahapan yang jelas apa yang kita lakukan, pasti sudah langkah kita sudah terstruktur, terarah. Ya, Gitu Mbak. Terima kasih Bu jawabannya. Monggo kalau dari Pak Indra, seperti apa Pak untuk mekanisme pengadaan lahannya di Banyumas? Jadi di momen ini juga kesempatan besar kami untuk belajar ya, karena intinya sebenarnya terkait dengan penanganan bencana itu akan merupakan SPM dan sudah ada standar teknisnya. Intinya ikutin saja aturan itu, sebenarnya sudah rigid sekali. Ada kalau di Kemendagri itu kan ada nomenklatur ya, itu kan sudah rigid sekali, ada identifikasi lahan-lahan potensial, ada identifikasi rumah untuk sewa, itu semuanya ada. Cuman ya itu kembali lagi, jadi terkait dengan SDM dan juga penganggaran, apakah sub kegiatan itu semua akan diambil atau tidak gitu kan untuk penganggaran di SIPD-nya. Jadi kita juga itu sebagai bentuk perencanaan. Jadi walaupun bencana tidak kita inginkan, tetapi kita harus rencanakan untuk mengatasinya. Jadi sebenarnya ya kalau di Banyumas sendiri sih terkait dengan penyediaan lahan, jadi memang belum. Jadi kemarin itu baru mengidentifikasi saja. Itu juga harus hati-hati. Jadi dalam mengidentifikasi itu harus benar-benar kata master itu harus silent. Karena itu benar-benar terjadi. Itu kemarin di Ketanda itu kita sudah nyari ternyata habis itu ada broker-broker yang datang. Jadi terkait dengan harga yang katanya karena kalau menurut kita ini bagus, cocok dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Tapi kata brokernya karena nggak cocok harganya, bilangnya nggak dijual. Gitu. Jadi seperti itu. Ada yang nggak cocok tapi itu dijual. Jadi memang harus hati-hati sekali dengan terkait dengan penentuan lahan-lahan potensial gitu, dan itu harus dimulai dari awal. Karena ya kalau tidak dari awal ya apa yang terjadi di kami mengalami blank. Jadi giliran ada bencana tanah bergerak yang sudah direkomendasikan untuk relokasi, ternyata belum ada lahan-lahan potensialnya. Jadi ya itu juga harus dipersiapkan dari awal itu. Ternyata ada polemiknya juga ya Pak ya, tidak hanya di hal-hal administratif ya Pak ya, tapi di lapangannya juga terdapat rintangan juga Pak. Baik, kalau dari Pak Irfan Pak, bagaimana Pak? Terima kasih nih Mbak. Ya, untuk skema relokasi ya Mbak. Ya. Sebenarnya untuk relokasi untuk huntap ya. Ya betul. Huntap ini kan nantinya menjadi hunian tetap dan secara kepemilikan menjadi pemilik hak milik si korban. Betul. Dampak. Ini kan prosesnya panjang, apalagi ini harus menjadi hak milik. Ya. Biasa kan di Brebes itu mengacu pada pola 3 skema. Apa itu Pak? Ya, Ada 3. skema. Ada 3 secara hibah perorangan. Oke. Hibah perorangan. Ada orang saudaranya kena bencana, dia
berempati memberikan tanahnya untuk si para korban. Kita itu tanggap langsung, itu yang luar biasa itu. Pemerintah cepat, nanti skemanya set plan hadir, cut and fill hadir, segala macam hadir, langsung itu terjadi di Cilibur kemarin. Sudah Cilibur, terus itu yang hibah, skema hibah. Ya. Ada skema yang dilaksanakan secara untuk mandiri, skema mandiri, Beli sendiri. beli berarti. sendiri. Yang tadi ada 9 orang yang beli sendiri. Ya. Kita juga itu kita Fasilitasi. fasilitasi langsung. Justru itu yang menjadi Harapan kita. harapan kita. Ya. Dan itu biasanya kita langsung bangun. Iya. Harus segera tangani. Tangani, caranya gimana? Tangani dulu. Karena apa? Memberi contoh bahwa itu loh orang yang walaupun kita bicara gini loh Mbak, orang kena bencana kan sudah tidak berdaya. Iya. Tapi di sisi lain itu menjadi motivasi mereka, oh ya, karena selama ini saya di zona yang sebenarnya mereka tahu, cuman mereka itu zonasinya di situ terlalu nyaman segala macam. Zona nyaman. Enggak. Ya, mereka yang ketiga itu dengan pola beli secara komunitas. Hamparan. Gitu, Pak. Dari itu nanti uang dari donasi segala macam dikumpulkan dan macam menjadi sebuah hamparan dan dibeli. Itu sudah kita laksanakan, ada di Mendala, di Sridadi, di Purwatan. Itu sistemnya ini Pak, maksudnya kan kalau komunitas itu kan berarti melibatkan banyak BNBA, banyak kakak. Iya, kakak yang tidak punya tadi belum punya tanah. Ya. Terus kita fasilitasi untuk beli secara hamparan itu loh. Itu secara kemampuan kan berarti beragam ya Pak Ya, beragam. Itu gimana Pak? Maksudnya proses untuk pembeliannya itu apakah Gini Mbak, ada biasanya kan kendala? kalau bencana itu kan ada semacam donasi, ada kantong donasinya, kantong donasi lah. Inilah peran kita BPBD, peran Perkim, peran PU, peran Dinsos, itu pemerintah hadir di situ. Kita tidak ikut-ikutan uangnya, tidak ikut mengaudit uangnya, tapi memberikan jalan uang itu bermanfaat. Atas penggunaan uang. Atas penggunaan uang itu. Kan banyak sekali tuh, banyak sekali. Tapi kalau ada kepentingan pribadi yang masuk ke situ, sudah Iya. tanah tidak didapat. Nanti setelah ada bangunan rumahnya mau dibangun, tanah sudah tidak ada. Kemampuan mereka sudah itu awal. Kalau bicara kurang, tidak ada orang yang lebih. Saya aja, Mas Indra, kurang semua, orang hidup itu kurang semua. Gitu Mbak. Gitu. Itu memang izin Mbak. Itu yang kita harapkan juga partisipasi masyarakat walaupun tadi sudah terkena cobaan, tapi itu sangat membantu buat pemerintah bisa bergerak cepat. Karena kami kasus di Situkung dari 192 masyarakat terdampak yang menempati lokasi relokasi oleh pemerintah, disiapkan oleh pemerintah lahannya itu hanya 83. Yang lainnya relokasi mandiri. Dan itu yang mempercepat. Yang mempercepat proses semuanya bisa lebih cepat. Dan walaupun itu ada yang seperti tadi di Brebes ada yang beli dengan uang mereka, itu ngumpul di satu komplek, walaupun ya di situ ada unsur bisnis dan sebagainya pasti ada lah ya di situ ya. Tapi paling tidak itu bisa membantu kecepatan kita untuk bisa menangani. Jadi itu yang juga di sini dibutuhkan peran semua pihak, termasuk masyarakat yang terdampak juga. Gitu. Luar biasa. Jadi memang harapannya ini ya Bu, Pak, tetap ada peran dari masyarakat. Instansi juga bisa lebih aktif juga di dalamnya gitu dengan adanya ibaratnya bantuan untuk menyokong program itu tadi. Gitu. Kalau Jadi sekarang terkenalnya pentahelik. Ya betul. Kolaborasi pentahelik. Karena tadi kemampuan penyintas itu kan berbeda. Ya. Ada yang memang sama-sama terlabeli non sewu menjadi masyarakat terdampak. Tapi kemampuan finansialnya orang itu kan berbeda. Nah ada betul-betul yang memang sangat tidak mampu
dan mungkin hanya itu kepemilikan satu-satunya, tidak punya tabungan dan sebagainya. Itu mungkin yang harus kita tangani kayak gitu. Tapi bukan kemudian membedakan ya, tapi kalau memang yang mampu dan itu bisa didorong untuk relokasi mandiri, kenapa tidak? Gitu. Betul. Ya, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk terwujudnya program pembangunan rumah untuk bagi korban bencana ini khususnya itu memang dibutuhkan kolaborasi dan peran dari berbagai aspek gitu. Nah, kalau dari masing-masing kabupaten biasanya pihak mana saja yang dilibatkan dalam pembangunan ini? Karena ya kita semua tahu bahwa dalam perumahan ini banyak sekali aspeknya, dari tadi mungkin lahan, lalu PSU, lalu listrik dan lain-lain, karena aspek pendukung untuk kebutuhan primer ini memang banyak gitu. Jadi nggak bisa yang berdiri hanya rumah gitu, terutama di kasus-kasus yang komunitas. Gitu. Nah itu dari kabupaten itu biasanya melibatkan pihak apa saja gitu. Dan mungkin bisa dikasih contoh untuk kolaborasi dari stakeholder apa saja gitu yang sudah dilibatkan gitu, terutama dalam penanganan korban bencana ini. Monggo mungkin ini gantian ya dari Pak Indra dulu, monggo boleh. Kalau Banyumas sendiri belum sih terkait dengan keterlibatan ya Basnas paling. Basnas. Iya paling Basnas terkait dengan dunia usaha itu baru ya kami baru tersadar sih, terus terang saja baru tersadar dengan adanya kejadian kemarin itu. Jadi kemarin kita berkoordinasi dengan BPBD, ayo kita sengguyung bareng, kita mencoba menggandeng semuanya. Kemarin sudah ada komunikasi dengan Kadin, ada dengan Himpunan Pengusaha Muda. Jadi kita mencoba lah, karena terus terang saja kalau nggak dicoba ya kita nggak akan apa istilahnya terlaksana gitu kan. Kita mengandalkan anggaran dari daerah, juga daerah kan sudah terbagi-bagi, apalagi kemarin kan konsen di kemiskinan ekstrim gitu kan. Kalau untuk kemiskinan ekstrim karena itu merupakan program nasional gitu kan. Jadi tapi terkait dengan yang penanganan ini kita akan mencobalah, apalagi sekarang Banyumas itu kan sudah banyak kejadian-kejadian yang masif, yang kalau dulu sih belum kepikiran karena kejadian itu baru satu. Sekarang sudah ada, sudah banyak, dari harus sudah mulai berpikir. Makanya alhamdulillah sekali ini kita ketemu orang-orang hebat ya. Jadi ini ya waktu untuk belajar juga dan harus bangun. Iya Pak, ini memang kejadian bencana dalam 2 tahun ini ya mungkin khususnya memang menurut saya dalam 5 tahun terakhir itu termasuk yang paling besar skalanya gitu. Jadi mungkin memang ini kesempatan bagi kabupaten kota untuk bisa mungkin menstrukturkan lagi gitu untuk tahapan-tahapan dalam mungkin mulai dari mitigasi bencana sampai ke penanganan pasca bencananya gitu. Jadi saya apresiasi juga Pak itu dari Banyumas sendiri. Monggo untuk dari Ibu Herina. Mungkin sebenarnya kalau siapa saja yang terlibat sepertinya tidak akan jauh berbeda dari setiap kabupaten ya. Pasti ini menjadi sebuah kerja besar bersama. Tidak bisa diselesaikan BPBD sendiri saja. Itu juga sangat tidak mungkin. Semua menjadi punya peran berkolaborasi dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan dan mengurai banyak hal yang harus kita selesaikan di penanganan bencana itu dengan porsi masing-masing, dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Walaupun itu menjadi sebuah orkestra yang pasti akan menjadi enak didengar manakala itu terkoordinasi dengan baik. Ya, kalau mana saja pasti lingkup OPD itu menjadi hak kewajiban yang pertama, tentunya di bawah komando pimpinan daerah yang akan mengarahkan dan memimpin bagaimana orkestra ini bisa berjalan baik, bagaimana semua stakeholder OPD itu berjalan dengan baik. Tidak hanya itu,
organisasi masyarakat, pelajar, mungkin komunitas-komunitas juga kita libatkan semuanya. Walaupun tadi pasti punya preferensi yang sendiri-sendiri. Misalnya kalau kami untuk urusan perumahan kemarin di penghunian Huntara, di lokasi Huntara Situkung, itu di samping dari APBD sendiri, juga dari BNPB. Ini tadi unsur pemerintah itu lintas ini ya, baik di pusat maupun provinsi maupun kabupaten itu harus satu jalinan yang kuat, sinergi bersama. Itu tentunya juga melibatkan tidak hanya BNPB saja, tapi unsur dari Badan Geologi, unsur dari yang lainnya itu PKP itu menjadi penting di sini. Jadi sinergitas lintas stakeholder ya. Kemudian untuk pembangunannya sendiri untuk Huntara kami BNPB. Kemudian fasilitas yang lain ada dari komunitas guru, dari PGRI itu masuk. Kemudian dari Basnas itu masuk. Kemudian dari unsur aktivis komunitas masyarakat seperti Pramuka, kemudian juga dari PLN, dari CSR lembaga keuangan, dari industri yang ada itu semuanya masuk. Walaupun mungkin kita tidak tahu bahwa itu penggunaannya ternyata alokasi anggarannya diambilkan dari donasi. Donasi itu ternyata dari mana-mana gitu. Kalau tidak tertuju hanya untuk saya ingin bahkan sebenarnya ada yang menawarkan ingin menyumbang untuk RTLH untuk rumahnya seperti waktu itu. Dari Lazis waktu itu kita juga menerima informasi itu. Tapi karena kami sudah menyampaikan bahwa untuk hunian dialokasikan sepenuhnya dari BNPB, maka mereka akan mendonasikan yang nanti penggunaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Nah itu dikelola oleh misalnya oleh PMI, oleh BPBD, dan itu nanti digunakan misalnya untuk pos-pos yang lainnya. Kami juga mendapatkan bantuan dari BPBD untuk pembangunan talut. Mungkin saja alokasi anggarannya dari masyarakat yang kita tuh secara rigid itu dari mana-mananya kita mungkin tidak paham. Tapi pengumpulan dari donasi masyarakat yang itu menjadi kekuatan modal yang cukup besar, yang luar biasa kita harapkan. Di samping tentunya dari lembaga-lembaga yang tadi yang memang secara khusus membantu untuk hal-hal tertentu. Misalnya tadi dari PGRI, dari Basnas, dari DPU provinsi, dari BNPB, dari Disperhakim provinsi itu. Tapi dari masyarakat pun ada, dan itu kami sangat berterima kasih karena itu sangat membantu. Begitu Mbak Hira. Ternyata luas sekali ya Bu ya. Jadi stakeholder di sini tidak harus berasal dari OPD ataupun instansi resmi gitu. Bisa berasal dari mana pun, masyarakat maupun mungkin paguyuban lainnya. Dan itu nanti anggarannya akan dikelola. Tadi dari Pak Irfan pun menyampaikan bahwa donasi itu kan menjadi bagian dari skema tadi. Dan itu pasti dari masyarakat itu uangnya. Dari masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Dari Pak Irfan nih Pak, mungkin bisa kasih contohnya Pak, kan banyak nih Pak proyek besar dari kerajaan di Brebes ini. Ya, terima kasih Mbak Ira. Jadi untuk perumahan itu menurut saya ya, itu pemenuhannya ansih tidak bisa dipenuhi oleh perumahan dalam ini perkim. Betul, tidak bisa. Air saja. Kalau bicara air saja, pemenuhan air bersih kan bukan sektornya kami. Itu baru air, belum yang lain. Nah makanya kadang bagaimana mengkolaborasikan sebuah bencana itu menjadi suatu kegiatan yang kelihatan gotong royongnya itu di situ, kebersamaannya itu di situ itu kelihatan sekali. Pemkab mana yang langsung kelihatan gitu loh. Berarti Pemkabnya support luar biasa gitu loh, luar biasa. Tadi kalau kami kerja itu ansih tidak akan sendirian pemenuhannya, tidak mau kami. Kalau dipasrahkan lebih baik saya mundur. Tadi contoh air saja, lagi nanti penerangan. Nanti
yang lainnya. Air saja tadi udah. Itu. Jadi nanti biasanya tetap saat pelaksanaan pembangunan itu jenderalnya dipindah Bu, bukan BPBD, jenderalnya ke Perkim, jenderalnya ke Perkim. Kalau di Brebes, Kami sama juga. Ya nanti disitulah kita susun skenario nya seperti apa. Undangan tetap dari Pak Kalaksa, Pak Sekda selaku ex officio. Ya BPD-nya nanti kita undang semuanya. Nah, peran apa saja yang akan mendukung dalam proses pelaksanaan khususnya pembangunan Huntap. Huntap yang menjadi kata kunci itu Huntap. Karena ini menjadi hunian tetapnya mereka gitu loh. Khususnya Huntap dan juga Huntara sebenarnya Huntara. Karena Huntara kebutuhan segala macam hampir bisa didukung oleh APBD gitu loh. Karena itu kan gerak cepat gitu loh. Kalau yang ini kan actionnya kalau belum ada tanah kan belum bisa dilaksanakan. Tetapi ini juga kerjanya tetap kerja bukan kerja individu, udah bareng-bareng di situ kata bareng-barengnya. Tapi bareng-bareng pun tidak hanya bareng-bareng di lingkungan OPD atau di badan-badan yang ada di kabupaten. Tidak menutup kemungkinan juga, contoh kita kemarin untuk pengadaan tanah untuk pelaksanaan dak tematik, itu kan beli tanah dapat rumah. Ini beli tanahnya, skenario-nya kami ubah dengan model pembiayaan dan perbankan. Perbankan. Jadi mereka tinggal yang bayar perbankan, tapi tidak semua sih, tidak semua. Yang PI checkingnya lulus, punya kemampuan banknya untuk baik. lahannya ya Pak itu ya berarti ya. Itu dari perbankan. Juga di Dukuturi juga lewat perbankan, PRI, sama di Purwatan. Itu juga kita tetap itu. Kalau sisi pembiayaan tadi lasismu tetap kita kan nih. Jadi nanti peran apa? Biasanya saya buat proposal ke badan-badan aja, PMI segala macam itu peran-perannya. Tapi sebelumnya sudah kami berita acarakan, ini tugasnya ini tugasnya ini. Kan kesepakatan bersama Bu saat akan pelaksanaan pembangunan Huntapnya ataupun Huntaranya gitu. Jadi itu Mbak Ira. Ya, betul. Oke. Ini menarik ya Bapak Ibu karena walaupun kebencanaan itu adalah hal yang tidak kita inginkan, tapi ini adalah mungkin bisa menjadi momentum untuk kita bersatu dari semua lapisan masyarakat untuk bisa membangun bersama kembali gitu untuk rumah-rumah yang terdampak bencana tadi. Nah, ini seru sekali Bapak Ibu. Cuman ini karena ada keterbatasan waktu, saya mau memberikan pertanyaan penutup ya Bapak Ibu. Jadi pasti di luar keterbatasan kita semua, kita pasti ingin sekali bisa memberikan semua kebutuhan ya, terutama bagi masyarakat terdampak bencana gitu. Nah, kira-kira harapan Bapak Ibu ke depannya gitu. Harapannya seperti apa agar penanganan terdampak bencana khususnya dalam sektor perumahan itu bisa lebih optimal, lebih cepat, lebih tanggap gitu. Mungkin apa yang saat ini masih belum bisa diusahakan, tapi harapannya ke depan nanti bisa menjadi jalan pintas, mungkin jalan baru yang bisa mengefisiensikan dan mengefektifkan kerja kita sebagai instansi, terutama di ranah tersebut. Monggo dari Pak Irfan dulu mungkin. Wah, kelihatannya ini kata kunci mungkin ya Pak. Apa itu Pak? Tadi kata kunci terakhir pada hari ini gitu. Ya, betul. Kata-kata hari ini ya Pak. Ya, saya terima. Kalau kita di bidang perumahan, kata kuncinya ada bagaimana mengkolaborasikan stakeholder yang ada. Udah gitu aja. Kemampuan itu. Kalau kita nggak bisa ya sudah. Ya. Karena ini kerja bukan tadi sejak tanah itu cut and fill saja kita sudah melibatkan Banyak pihak. banyak pihak gitu. Ya. Itu aja. Nah, kata kuncinya
Ya, kita nggak bisa kerja keras sendirian ya Nggak Pak. bisa, Ya. nggak bisa. Pasti butuh kolaborasi tersebut. Monggo dari Pak Indra. Iya, saya sama sih sebenarnya, jadi mengoptimalkan aja sih, mengoptimalkan koordinasi, fungsi koordinasi gitu kan. Jadi mengoptimalkan stakeholder yang lainnya sebenarnya itu. Kalau masalah penganggaran sebenarnya kalau memang kita berusaha gitu kan ke tim TAPD dengan berbagai macam alasan atau kebutuhan, saya yakin mereka mesti paham ya. Tapi ya itu perlu kolaborasi semuanya. Jadi memang diperlukan kolaborasi. Kita nggak bisa sendirian. Betul. Kuncinya di situ ya Pak ya, Kuncinya di situ kolaborasi. saja sih. Ya, baik. Dari Bu Herina, harapan apa Bu? Ada banyak hal sebenarnya ya, dari mulai bagaimana kita menyatukan pandangan, bagaimana peran Perkim terhadap penanganan bencana itu menjadi hal yang sudah harus menjadi bagian penting yang itu dipahami oleh semua pihak. Mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa selama ini mungkin menjadi OPD yang reaktif, bergerak setelah terjadi. Tapi kalau sekarang itu kita sudah harus mengawali di awal, itu mengawali. Kata kolaborasi itu saya sepakat sekali. Mungkin dengan bahasa yang lain bersinergi bersama ya, bersinergi bersama dengan semua lintas pemangku kepentingan ataupun siapapun yang tergerak untuk melakukan dari mulai mitigasi yang baik sampai kepada penanganan yang baik yang terkolaboratif dan bersinergi bersama begitu. Sepakat sih kata itu, karena kita memang tidak bisa sendiri. Tapi harapan kami ke depan bahwa sektor perumahan dalam penanganan bencana ini akan lebih memiliki peran yang lebih penting lagi. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Rasanya podcast ini penuh kehangatan dari ini karena saya bersama orang-orang yang peduli dan sangat amat berdedikasi gitu dalam penanganan bencana ini. Ya, harapannya nanti kolaborasi itu memang bisa optimal untuk kedepannya, karena memang ini bukan tugas BPBD saja, ini bukan tugas Perkim saja, tapi tugas semua pihak itu dari lapisan masyarakat apapun sekali lagi. Dan kita semogakan juga untuk masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah maupun di Indonesia itu bisa segera mendapatkan hunian yang layak huni, yang aman dan nyaman. Amin. Baik, mungkin itu untuk podcast hari ini. Saya sangat amat berterima kasih kepada Bu Herina, Pak Indra, dan Pak Irfan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi inspirasi baru, terutama dalam penanganan ini. Harapannya nanti banyak masyarakat yang bisa lebih aware dan lebih menaruh perhatian terhadap masyarakat korban bencana gitu, dimanapun mereka berada khususnya. Ya, baik, Bapak Ibu, mungkin itu podcast untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Maaf bila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Sekian, sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.